Bapak Ibu, ini sedikit cerita, sepenggalan cerita dari saya. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semuanya. Cerita yang saya lakukan berulang-ulang, tapi mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang inspiratif dan motivasi. Di satu waktu ada sebuah berita yang datang ke kampung tersebut dan mengatakan bahwa 2-3 jam lagi kampung ini akan terjadi banjir bandang, dan diharapkan seluruh warga untuk berpindah mengungsi mencari tempat yang lebih tinggi. Sehingga mereka bilang, Bapak Ibu semuanya keluar, 3 jam lagi air akan naik di kampung ini dan akan menenggelamkan kampung kita. Dan takutnya tidak ada orang yang terselamatkan. Dan pada akhirnya mereka semua pergi berbondong-bondong naik ke bukit yang lebih tinggi. Tapi ada satu bapak-bapak yang tua yang beliau mengatakan, saya tidak akan keluar rumah, saya tidak akan pergi mengungsi, karena saya tahu saya adalah orang ahli ibadah di kampung ini. Saya tahu yang menolong saya bukan Anda, tapi Tuhan saya, bukan Anda, kata dia. Akhirnya pergilah orang kampung ini meninggalkan dia. Yang kedua, air sudah mulai naik setinggi dada. Datanglah perahu karet dan mengatakan, ayo Pak, Bapak naik ke sini Pak, Bapak satu-satunya orang yang belum terselamatkan, yang lain sudah mengungsi Pak. Ayo naik Pak. Enggak, saya tidak akan mau naik, karena saya yakin dengan Tuhan saya, bukan dengan kamu. Tuhan saya pasti akan menolong saya. Akhirnya perahu itu pun juga berjalan dan meninggalkan. Yang ketiga, air naik sudah setinggi atap. Dia naik ke atas atap, dan ada helikopter datang membuang talinya kepadanya dan mengatakan, wahai Bapak, cuma satu-satunya Bapak yang ada di kampung ini yang ingin kami selamatkan. Tolong Pak, segera naik ke tali kami dan kami akan menolong Anda. Dengan sombongnya beliau mengatakan, saya tidak akan naik. Saya yakin sama Tuhan saya, karena saya yakin Tuhan akan menolong saya. Singkat cerita Bapak Ibu, beliau hanya satu-satunya orang di kampung itu yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, konon ceritanya beliau protes sama Tuhannya dan mengatakan, Tuhan, kenapa saya cuma sendirian yang mati? Kenapa Engkau tidak menolong saya? Saya adalah orang yang selalu beribadah kepadamu, dan saya selalu menjalankan semua perintahmu, tapi kamu tidak menolong saya. Apa jawab Tuhan? Wahai manusia, sadarkah engkau, saya sudah menurunkan pertolongan sampai 3 kali kepada engkau, tapi engkau tidak pernah melihatnya. Engkau serasa menutup mata dan menutup hati, dan engkau menganggap bahwa yang menolong selalu saya. Saya kirimkan orang yang pertama, engkau ingat, yang datang ke rumah Anda dan mengatakan, ayo pergi Pak, kita harus naik ke atas bukit. Engkau menolaknya. Itu pertolongan saya yang pertama. Yang kedua, engkau masih ingat ada perahu karet yang datang dan meminta engkau untuk naik. Engkau menolaknya. Ingat Tuhan, itu pertolongan saya yang kedua. Yang ketiga, ketika engkau naik di atas atap rumah, air sudah setinggi atap, ada helikopter yang datang membuang tali dan mengatakan engkau naik. Engkau tidak naik, engkau menolaknya. Dan akhirnya inilah engkau satu-satunya yang mati. Itu pertolongan saya yang ketiga. Saudaraku sekalian yang saya cintai, saya rahmati, insya Allah ini menjadi sebuah keberimanan, keberkahan. Kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita selalu meminta, terus meminta, berdoa, beribadah kepada Allah. Tapi ada orang yang mungkin tidak pernah kita kenal dulunya. Ada orang yang mungkin secara ekonomi di bawah kita, yang mungkin kita tidak menganggap, datang dan mengajak, ya Pak, kita lihat Anwar. Kata kita, emang kamu udah sukses? Belum sih Pak. Ya, kamu aja belum sukses ngajak-ngajak. Bapak Ibu, inilah sebenarnya pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Anda mungkin dikasih lewat tangan orang itu yang mengajak Anda untuk berubah. Justru dia, kondisi dia tidak sukses, dia mengajak Anda. Justru dia ingin berbagi sedikit dengan Anda. Kita sama-sama berjuang. Kalau orang yang sudah sukses mengajak Anda, itu lain cerita Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah sukses, tentunya cara menilai orang sudah lain, bukan Anda. Dia pasti akan cari orang-orang yang berpotensi atau apapun itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ingat, pertolongan Tuhan kadang-kadang datang begitu saja dan tiba-tiba dari orang-orang yang tidak kita ketahui dan tidak kita kenali. Dan insya Allah hari ini
Anda hadir di sini, dibawa dan diajak oleh orang-orang yang mungkin Anda tidak kenal atau mungkin Anda kenal dan dia belum jadi apa-apa. Insya Allah ini adalah jawaban daripada doa. Selamat berjuang saudaraku. Selamat mengalami sebuah perubahan saudaraku. Selamat melakukan yang terbaik buat kehidupan Anda. Sukses buat Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.